Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tayangan kali ini Ana akan menceritakan atau melanjutkan kisah daripada Surah Nabawiyah. Kali ini Ana akan menceritakan kisah Aminah binti Wahab ketika sedang mengandung Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Yazid bin Abdullah bin Wahab bin Zam'ah meriwayatkan dari bibinya, dia berkata, ketika Aminah binti Wahab sedang mengandung, beliau pernah bercerita atau berkata bahwasanya sesungguhnya aku tidak merasa kalau sedang mengandung, sebab aku tidak merasakan berat sebagaimana wanita pada umumnya yang sedang hamil. Jadi Aminah ini nggak pernah merasakan. Kalau orang kan kalau misalnya hamil itu kan ada tanda-tanda kehamilan seperti mual, seperti pusing, seperti ya nggak enak tidur dan lain-lainnya. Pokoknya wanita tahulah ciri-ciri orang mau hamil. Tapi kepada Aminah binti Wahab ini tidak ada tanda-tanda itu, tidak ada ciri-ciri orang yang sedang mengandung. Makanya dia tidak tahu kalau dia sedang mengandung. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, akan tetapi aku tidak mengingkari masa terputusnya haidku. Jadi Aminah binti Wahab ini haidnya itu udah nggak keluar lagi, terputus tuh haidnya. Dia menyadari kalau dia tuh nggak haid lagi, tapi beliau tidak tahu kalau beliau sedang mengandung. Mungkin di zaman dahulu itu nggak ada tes pack, nggak ada ini, tapi bisa diketahui dengan ciri-ciri. Sedangkan ciri-ciri orang hamil itu tidak dimiliki oleh Aminah binti Wahab ini. Lanjut ke cerita. Ternyata ada seseorang yang datang kepadaku sedangkan aku dalam keadaan antara terjaga dan tidur, dalam keadaan lelah dah, kriuk-kriuk bahasanya ya, antara ngantuk, tidur atau enggak gitu. Ternyata ada yang datang, dan konon juga di dalam riwayat lain juga bahwasanya ketika Aminah mengandung itu banyak para nabi yang menjumpainya, banyak para ummul mukminin juga menjumpainya juga daripada istrinya Siti Aisyah, Rabi'atul Adawiyah, kemudian ibunda Siti Hawa. Mereka sudah menjenguk kepada Aminah binti Wahab ini. Mereka mengabarkan bahwasanya beliau sedang mengandung umat atau manusia terbaik sepanjang masa, dan mengabarkan lagi ini adalah kekasih Allah SWT. Kemudian datang juga kepada beliau mengabarkan bahwasanya ini adalah sayyid dan nabinya umat ini. Dan banyak lagi, hampir setiap nabi menjumpai dan senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin. Maka oleh karena itu Aminah binti Wahab yakin bahwasanya dia sedang mengandung, karena ada orang yang tidak dikenali atau mungkin itu adalah malaikat. Dan yang pasti dalam riwayat lain, semua para nabi dan ibunda dan istri-istri nabi menjumpainya, dan mereka memberitahukan bahwasanya beliau sedang mengandung manusia pilihan, manusia yang terbaik, manusia yang merupakan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, masa persalinan Aminah binti Wahab ini udah hampir tiba, dan orang itu datang kembali yang mengabarkan bahwasanya Aminah binti Wahab ini sedang mengandung nabinya para umat. Orang itu berkata, ucapkanlah lafaz ini, yaitu lafaz seperti doa. Ucapkan lafaz ini, Wa'izu bil wahidis samad min syarri kulli hasid. Aku berlindung kepada Allah yang maha tunggal lagi maha tempat bergantung, min syarri kulli hasid, dari segala kejahatan yang bersifat hasid. Nah, doa ini menjadi doanya orang-orang ibu-ibu para hamil. Maka doanya bagus tuh. Doanya ini a'udzu bil wahidis samad min syarri kulli hasid. A'udzu bil wahidis samad min syarri kulli hasid. Ini doa-doa ibu yang sedang hamil, boleh diamalin. Ini adalah doa di mana Aminah binti Wahab sedang mengandung Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ngambil berkah dari doa ini, menjadi anak yang diselamatkan, anak yang dijaga, atau bayi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil berkahnya aja, baca doa itu. Insya Allah nggak ada doa yang nggak manfaat buat umat Nabi Muhammad SAW. Dan diceritakan bahwasanya yang jadi bidan adalah Rabi'atul Adawiyah, Maryam binti Imran, ibunda Siti Hawa, dan Asyah, itu istri daripada istrinya Firaun. Masya Allah. Dan para bidadari surga turun semua ketika masa persalinan. Luar biasa. Sebelum Anda melanjutkan kisah lahirnya Rasulullah SAW,
Ana akan menceritakan sedikit di mana ketika Aminah binti Wahab sedang mengandung, ternyata ada sebuah peristiwa di mana peristiwa itu adalah meninggalnya ayah daripada Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Ka'ab menceritakan bahwasanya Abdullah bin Abdul Muthalib melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri Sam untuk berdagang bersama rombongan suku Quraisy. Jadi ini adalah sebuah tradisi bangsa Arab di mana ada dalam setahun itu berapa kali itu ada sebuah perdagangan besar-besaran. Nah, makanya Abdul Muthalib ini mengikuti perdagangan tersebut, mengikuti rombongan-rombongan orang-orang Quraisy. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka melewati kota Madinah. Akan tetapi, Abdullah bin Abdul Muthalib ini sedang menderita sakit. Dan beliau berkata, lebih baik aku singgah di tempat tinggal pamanku yang berasal dari kalangan Bani Adi bin Najjar. Jadi ketika rombongan Quraisy pulang, maka Abdullah bin Abdul Muthalib ini nggak pulang. Dia mampir di rumah pamannya karena sedang sakit. Maka Abdullah tinggal di rumah kerabatnya itu selama sebulan. Jadi lama juga ya, tinggal selama sebulan. Dan rekannya, yaitu rombongan Quraisy, terus melanjutkan perjalanan pulang hingga tiba di Mekah. Kemudian rombongan itu memberitahukan kepada ayahnya yang bernama Abdul Muthalib bahwasanya Abdullah sedang sakit dan tinggal di rumah pamannya dari kalangan Bani Najjar. Lalu Abdul Muthalib setelah mendengar kabar bahwasanya anaknya bernama Abdullah sedang sakit dan setelah beberapa hari ini belum kunjung pulang juga, bahkan sampai sebulan, lalu Abdul Muthalib ini mengutus anak yang bernama Al-Haris untuk menjenguk daripada Abdullah bagaimana keadaannya. Mungkin kalau zaman sekarang enak, ada handphone, jadi bisa ketahui gimana keadaannya, bisa beri kabar. Tapi zaman dulu bingung mau ngabarin kayak seperti apa. Mungkin dipikir Abdul Muthalib ini, Abdullah mungkin sakit biasa, nanti juga dalam waktu seminggu atau beberapa hari pulang. Tapi nyatanya hampir sebulan tidak pulang-pulang juga. Dan akhirnya Al-Haris, anaknya, menjemput Abdullah untuk melihat keadaannya. Dan ternyata sesampai Al-Haris di rumah pamannya yang dari kalangan Bani Najjar ini, ternyata Abdullah sudah meninggal dunia. Lalu Abdullah ini dimakamkan di rumah Nabiqah, yaitu anak laki-laki dari kalangan Bani Adi. Setelah menjumpai Abdullah sudah meninggal dunia dan mengikuti pemakamannya, kemudian Al-Haris pulang. Al-Haris kembali menjumpai ayahnya memberikan kabar duka bahwasanya anaknya Abdullah telah meninggal dunia. Dan Abdul Muthalib sangat sedih sekali dan sangat terpukul atas kejadian ini, karena Abdullah ini adalah anak yang sangat disayang, anak yang sangat dicintai daripada anak-anak yang lainnya. Nah, pada kejadian ini Rasulullah SAW masih di dalam kandungan Siti Aminah binti Wahab. Dan ketika Abdullah wafat itu, Abdullah masih berumur 25 tahun, masih sangat muda ya. Ketika Abdullah wafat dan Rasulullah SAW masih di dalam kandungan, pertanyaannya berapa bulan Rasulullah SAW di dalam kandungan ketika ayahnya wafat? Diriwayatkan dari Awana bin Al-Hakam bahwa Abdullah wafat ketika Rasulullah SAW berusia 28 bulan di dalam kandungan. Ini pendapat pertama. Di pendapat kedua, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam kandungan ketika ayahnya wafat itu pada usia 7 bulan. Tapi dari sekian banyak pendapat, maka pendapat pertama yang lebih sahih. Ayahnya Rasulullah SAW telah wafat. Abdullah meninggalkan beberapa warisan. Di antaranya adalah Ummu Aiman, kemudian 5 ekor unta, beberapa ekor kambing. Maka Rasulullah SAW mewarisi itu semua. Dan Ummu Aiman menjadi pengasuh beliau. Nah, untuk kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW akan Ana lanjutkan di episode berikutnya. Tentunya akan lebih seru lagi kisah-kisah ini, dan tetap pantengin di konten Jundu Channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Dan jangan lupa mohon bantuannya untuk like, komen, share sebagai amal jariah antum semua. Dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terbaru. Tunjukkan bahwasanya kita adalah pencinta Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dengan sholawatnya, tapi juga kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW. Ikutin terus seperti apa kelanjutannya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ana Derobi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.